Lina melanjutkan, lihat, kamu adalah putri dari musuh Tama. Ngomong-ngomong, memang ada jurang pemisah antara kamu dan Tama, tapi meski begitu, kamu enggan melepaskannya. Keluarga Guntur dan orang tua Tama adalah teman keluarga. Dia memiliki kontrak pernikahan dan sudah memiliki dasar yang erat, bahkan lebih tidak mungkin bagi orang lain untuk melepaskannya. Ayu terdiam sesaat dan tiba-tiba berseru, saya mengerti. Saya akhirnya mengerti. Lina bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu mengerti? Ayu berkata dengan wajah penuh pencerahan, saya akhirnya mengerti mengapa Gema adalah bintang besar. Konser pertama tur tahun ini dijadwalkan di kota Bandung, kedua di Jakarta. Sebelumnya saya dan saudara laki-laki saya sangat terkejut. Menurut akal sehat, pertama-tama dia harus mulai di kota Bandung pertama dan kemudian pergi ke kota Jakarta saat bintang besar seperti dia sedang tur. Selain itu, dia berasal dari Surabaya. Itu adalah pilihan terbaik untuk memulai konser pertamanya langsung di tempat olimpiade terbesar di depan rumahnya. Sama sekali tidak ada alasan untuk tetap dekat, memperbesar, dan berlari ribuan kilometer untuk membuka konser pertama di Jakarta. Alasan mengapa dia memilih datang ke kota ini pasti karena Tama. Lina mendengar ini dan berkata sambil berpikir, menurut analisismu, diperkirakan 99% kemungkinannya adalah gadis dari keluarga Guntur ini ada di Jakarta hanya untuk Tama. Ayu tiba-tiba merasa panik. Awalnya saya mengira istri dermawan saya adalah pesaing terbesar saya, tetapi saya tidak menyangka akan ada Gema yang populer di seluruh dunia. Selain itu, keuntungan Gema jauh lebih besar dariku. Terlebih lagi, keluarga Guntur dan keluarga Renza adalah teman keluarga. Gema dan Tama sudah lama bertunangan. Sebagai perbandingan, saya benar-benar tidak memiliki keuntungan sama sekali. Melihat ekspresi Ayu yang hilang, Lina mengucapkan kata-kata yang menghibur, Ayu, jangan terlalu banyak berpikir di dalam hatimu. Perasaan tidak diukur dari kelebihannya. Beberapa orang mungkin tidak menang dengan tangan yang baik, tetapi ada orang yang memiliki tangan buruk yang bisa menang sampai akhir. Ayu mengangguk lembut. Dia juga berharap pria seperti Tama akan sangat populer di kalangan wanita. Jadi setelah memikirkannya, dia tidak menganggap Gema benar-benar masalah besar. Saat ini, Lina di samping teringat sesuatu dan bertanya padanya, Ayu, kapan konser gadis dari keluargaku? Ayu berkata, lusa. Lina berpikir sejenak dan berseru, lusa adalah bulan kedua dari kalender Cina kan? Ayu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, saya biasanya tidak ingat kalender Cina. Lina mengeluarkan ponselnya untuk memeriksanya, dan berkata dengan pasti, ya, Tama lahir di bulan Februari, tidak heran dia memilih hari ini untuk mengadakan konser di Jakarta. Ayu bertanya dengan heran, Bu, apakah ada yang istimewa tentang bulan kedua kalender Cina? Lina berkata dengan sungguh-sungguh ulang tahun Tama di bulan kedua dari kalender Cina kedua. Ayu bahkan lebih bingung, Bu, bagaimana kamu tahu hari ulang tahun Tama? Lina tersenyum pahit dan berkata, ketika kamu benar-benar mencintai seseorang, kamu secara tidak sadar akan memperhatikan segala sesuatu tentang dia, dan bahkan semua informasi yang berhubungan dengannya. Saya telah mencintai Cahya Renza selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin saya tidak tahu ulang tahun putranya? Ayu melihat ekspresi ibunya dengan sedikit kesedihan, dan buru-buru memeluknya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum, Bu, suatu kehormatan bagi Paman Renza memiliki wanita sepertimu yang sangat mencintainya. Lina senyum dan berkata, berhenti membicarakan hal ini, ibu akan mengajakmu masuk dan lihat kamar mana yang kamu suka. Ayu tersenyum dan berkata, saya ingin kamar tempat dermawan saya tinggal. Saat ini, Sangrila. Setelah Tama melihat Ayu berbicara dengan Gema di telepon, dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, karena kesopanan, dia menelepon kembali ke Ito Yahiko dan menemuinya. Ayu datang menemuinya kali ini. Lagi pula,
Dia datang ke sini atas nama melihat Ito Yahiko, dan dia bekerja keras untuk menjemput dan mengantarkan Emi Yuhiko sepanjang jalan, jadi ukuran tubuhnya juga merupakan kasih sayang pribadi. Duduk di kursi roda, Emi Yuhiko mendorongnya kembali ke kamar presidensial yang dia pesan. Ketika dia melihat Tama, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Renza, bagaimana kabarmu hari ini?" Melihat dia terlihat baik, Tama tersenyum sedikit. "Maaf, Tuan Ito, akhir-akhir ini saya cukup baik." Setelah berbicara, dia melihat Tanaka duduk di kursi roda lain di belakang Yahiko, dan tersenyum dan berkata kepadanya, "Tuan Tanaka, lama tidak bertemu." Sebagai bawahan Ito yang paling setia dan bisa dipercaya, Tanaka tetap menjadi orang kepercayaan Ito meski kakinya telah diamputasi. Ito bersyukur atas anugerah penyelamat nyawanya, jadi meski Tanaka cacat, ia tetap harus datang. Kemanapun dia pergi, rasanya tuan dan pelayan sudah menjadi saudara selama bertahun-tahun. Ketika Tanaka melihat Tama mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dia tersanjung dan berkata, "Halo, Tuan Renza. Sudah lama sekali, aku tidak berharap kamu mengingatku." Tama tersenyum dan berkata, "Ingatanku tidak terlalu buruk, bagaimana aku bisa tidak mengingatmu?" Setelah berbicara, dia bertanya lagi kepada Ito, "Saya tidak tahu bagaimana kalian berdua berada di China selama beberapa hari terakhir?" "Baik sekali," Ito berkata dengan sungguh-sungguh. "Tanaka dan saya, menurut istilah China, cacat fisik. Hari-hari ini kami telah mengikuti berbagai olahraga di mana-mana, bermain golf, bowling, dan pergi ke kolam renang ketika kami baik-baik saja." "Berenang," kata dokter, "dalam situasi kami berolahraga lebih banyak. Tidak hanya kami dapat meningkatkan kebugaran fisik kami, tetapi yang lebih penting, ini dapat mempercepat penggunaan prostesis." Tanaka juga mengangguk berulang kali. Dokter mengatakan bahwa jika kebugaran fisik cukup baik dan prostesis juga berjalan dengan baik, maka akan segera memungkinkan untuk berjalan dengan prostesis. Tama mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mentalitas keduanya sangat mengagumkan. "Di mana?" Ito berkata dengan senyum rendah hati, "Jika bukan karena obat ajaib Tuan Renza, kita tidak akan bisa kembali ke tempat kita sekarang ini. Saya khawatir kita sudah lama terisi dengan tabung, menunggu kematian di unit perawatan intensif rumah sakit." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan nafas. "Saya bisa hidup sampai hari ini berkat Tuan Renza dan Tanaka." Dengan segera, dia melihat ke arah Tanaka dan berkata dengan serius, "Tanaka, jika kamu tidak mendorongku dari jembatan hari itu, aku akan berada di tempat yang berbeda. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.